Setiap ada orang minta ruqyah kerasukan setan, rumahnya diganggu, warungnya dikerjain, selalu saya serahkan ke sahabat-sahabat saya. Di antaranya yang menulis buku ensiklopedia ruqyah jin setan, namanya Ustadz Musdar Bustamam LC, orang Medan, tapi selalu juga ke Jakarta. Bisa tulis di Google Musdar, itu sekaligus endorse. Kemarin dia mau WA saya diminta memberikan kata pengantar buku dia yang terbaru tentang jin. Saya bilang saya sudah beberapa kali mengendorse buku anto. Supaya buku ini lebih menarik, bagusnya minta endorse sama jin Ifrit. Tapi dia tetap minta juga. Tadi dalam perjalanan dari airport kemari, saya sempat tuliskan endorse. Saya tulis di situ cerita panjang bahwa dulu ketika tinggal di Kairo, dia tinggal di asrama, ada isu salah seorang anak Indonesia bisa memperlihatkan tuyul. Ada anak Indonesia bisa memperlihatkan tuyul. Korbannya sudah 17 orang. Ternyata prank. Jadi si Anu ini ustadz juga sekarang, cuman saya nggak sebutkan namanya untuk menjaga nama baiknya. Jadi diisukan dia bisa memperlihatkan tuyul. Siapa yang masuk ke kamar dia bisa ngelihat tuyul. Kalau masuk ke kamar dia, dimatikan lampu, dihidupkannya lilin. Bawa piring. Lalu piring itu diletakkan di atas lilin. Setelah itu piringnya dibalik, dibacakannya mantra-mantra, lalu diusapkan ke muka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah itu dihidupkan lampu. Tuk, mana tuyulnya? Tengok ke kaca. Kan hitam kan? Kan tadi piringnya diletakkan di lilin. Kan hitam. Setelah itu alhamdulillahirrabbilalamin, habis itu hidupkan lampu. Mana tuyulnya? Kau tengoklah ke kaca. Itulah tuyulnya. Korban yang pertama tidak mau bercerita sebelum dapat korban berikutnya. Akhirnya korbannya 17 orang. Dan 17 orang itu ada datanya. Ustadz-ustadz besar sekarang. Tentu tidak kita sebutkan korban-korban. Dan ada pula korbannya itu mahasiswa Afrika. Mahasiswa Afrika agak sulit sedikit. Karena ketika dilihat nggak berpengaruh warna arang itu. Saya cuma ingin mau menceritakan bahwa kalau sudah cerita masalah jin, tuyul, nyi blorong, sundil bolong, santet, sulit orang untuk tidak percaya. Itu ada. Kalau tidak ada yang namanya santet itu, tidak akan mungkin dalam Quran ada satu surat namanya surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Nafasat, nafasa, meniup-niup dengan sedikit air liur. Nafasa yang fusu. Fil uqad, pada simpulan tali. Perempuan yang suka meniup-niup pada simpulan tali. Jadi kalau dia benci sama ibu, sama bapak, diambil rambut ibu, rambut bapak, lalu diikat di simpulan tali, lalu di simpulan tali itu ditiup-tiup. Kenapa disebut perempuan? Karena memang biasanya tukang sihir itu perempuan. Makanya ada istilah nenek sihir. Nenek sihir enggak laki-laki, perempuan. Yang banyak tukang sihir laki-laki dalam film Harry Potter. Ada laki-laki, tapi umumnya perempuan tukang sihir. Sihir itu ada, tapi kita diajarkan untuk melindungi diri. Makanya baca maksurat, diambil dari kata asar. Doa-doa berdasarkan Quran dan Sunnah. Baca habis subuh, baca habis maghrib, pembuka hari pagi, pembuka malam habis maghrib. Gak bisa habis maghrib, habis isya. Gak bisa habis isya, mau tidur malam. Al-Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul binas sekali, ayat kursi sekali, tiup telapak tangan. Itu maksurat yang paling pendek. Yang paling panjang baca buku maksurat, tiupkan telapak tangan, hembuskan ke wajah, ke kepala. Tanam di rumah pohon sidir. Beli pohon sidir, pohon bidara, sidir. Pohon sidir ditanam. Ustaz ada tanam? Ada. Kalau terjadi sesuatu, ambil 7 helai, ditumbuk pakai batu atau digosok, dimasukkan ke air, dibacakan ayat-ayat ruqyah, ditiupkan, disiramkan,
Ini semua itu menunjukkan bahwa gangguan jin, setan, hantu ada. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain namanya. Di sini lain namanya, di sana lain namanya. Kalau yang tinggi besar, begu ganjang namanya. Kalau yang pendek, tuyul. Kalau yang nggak bisa jalan, suster ngesot. Itu semua jin, hantu, setan. Kalau tidak ada santet itu, tidak akan mungkin ada. Orang barat yang tidak percaya kepada dunia magic pun percaya. Buktinya ada black magic. Black magic bukan berarti ada white magic. Itu menunjukkan bahwa sihir ada. Dan kita disuruh minta perlindungan Allah SWT. Mungkin doa kita sama, tapi hati kita tak sama. Hati kita kotor. Maka minta perlindungan dari para ustadz. Minta nomor-nomor dari Ustadz Ridwan, siapa yang spesialisasi di bidang ruqyah, di bidang doa. Kalau ada sahabat yang sakit, apakah Nabi itu semuanya hanya bekal ruqyah doa saja? Tidak. Nabi menyuruh sahabat berdoa kepada Haris bin Kaldah. Haris bin Kaldah itu adalah seorang alumni dari Jandi Sabur Persia. Siapa dia? Dokter. Jadi kalau hari ini ada orang tidak mau berobat ke dokter, kamu gak ke dokter? Gak Pak Ustadz, bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Berobat ke dokter. Nabi juga menganjurkan obat herbal. Mana contoh hadis tentang herbal? Alaikum bisyifa, ini hendaklah kamu berobat dengan dua, al-asal wal Quran. Asal, madu, Al-Quran. Habbatu sauda syifa'un min kulli da'. Habba sauda, jintan hitam, obat dari segala macam penyakit. Kalau kami dulu di Mesir dibeli habba sauda itu 1 kilo, dimasukkan ke gelas, dimasak sebanyak air gelas, ditunggu kering sampai setengah. Air yang setengah itu diminum. Nah sekarang tidak perlu lagi, sudah ada kapsul, sudah ada disuling minyak, sudah ada macam-macam, maka bubuk sudah ada, maka kita tinggal berobat. Semua cara, sudah makan herbal, madu, habba sauda, sudah pakai kostul indi, sudah pakai doa ruqyah, minta pada kiai guru habib, sudah juga. Sebetulnya apa yang diinginkan Allah? Baru kita paham. Allah cuma ingin kita dapat pahala berusaha berobat. Dan Allah ingin kita mendapat pahala yang lebih tinggi daripada mati syahid, lebih tinggi daripada haji mabrur, lebih tinggi daripada jihad, yaitu pahala ridha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu salat subuh tadi saya diterima Allah apa tidak. Saya tidak tahu haji saya itu diterima Allah jadi haji mabrur apa tidak. Saya tidak tahu apakah sedekah saya itu ikhlas atau tidak. Tapi saya tahu bahwa saya diridhai Allah atau tidak. Begitu kata Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Sahabat-sahabatnya yang mendengar heran. Dari mana kau tahu bahwa kau diridhai Allah? Aku tahu bahwa aku diridhai Allah. Dari mana kau tahu? Apa tandanya? Ketika aku ridha menerima ketetapan Allah, saat itulah aku tahu bahwa aku sedang diridhai Allah. Kalau kita ridha dengan ketetapan Allah, sesungguhnya kita sedang diridhai Allah. Man radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang ridha menerima ketetapan Allah, dia dapat ridha Allah. Siapa yang murka, gelisah, melawan, maka sesungguhnya dia pun sedang berada dalam murka Allah SWT. Sampai-sampai diancam Allah. Man lam yartadha biqada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, wa lam yasbir bi bala'i, tidak sabar menerima ketetapanku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ancaman yang luar biasa. Mau nyari Tuhan kemana lagi? Kita berkata tiap hari asyhadu alla ilaha illallah. Mau cari Tuhan selain dia, la syarikalah, tiada sekutu. Makanya puncak tertinggi adalah ridho. Tapi yang enak itu ceramah tentang ridho. Pas ketika berhadapan, ayatnya hilang, hadisnya terbang. Lalu siapa yang menasihati Abdul Somad? Ustadz Ridwan. Makanya ada watawasau bil haq, saling menasehati. Saya juga punya perjalanan hidup yang luar biasa, macam-macam yang saya hadapi. Sebagiannya terekspos Bapak Ibu baca ikuti, sebagiannya saya rasakan sendiri. Mengadunya kemana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tidak ada lagi manusia ini yang bersedia untuk mendengar kita, berbisiklah ke tanah, makhluk langit akan mengaminkan doa-doa. Bukan dapat saya dari hadis, dari grup WhatsApp. Berbisiklah ke tanah supaya makhluk-makhluk langit mengaminkan doa-doa. Yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Ada makhluk langit yang memintakan ampunan kepada engkau, kepada Allah untuk engkau. Dan begitu juga dengan makhluk bumi. Untuk siapa? Untuk orang yang ridha, kemudian ridhonya itu menjadi inspirasi dan dia mengajarkan kebaikan buat orang banyak. Tapi saya
sejujurnya Mas Roni, untuk ceramah tentang bagaimana umat ke depan, bagaimana politik Islam, itu saya lebih suka daripada diajak ceramah tentang ridho. Karena biasanya ujiannya cash and carry. Berat. Ujiannya biasanya datang. Apa yang kita omongkan, itu langsung datang. Makanya tadi begitu Ustadz Qurtubi bilang, ujiannya, ceramahnya Ustadz tentang temanya tentang ujianku jalan ke surga. Ini nampaknya udah betul, lambat sampai. Tapi kalau saya katakan ujian Ustadz Somad ke tempat acara ini adalah macet, ujian kami lebih besar Pak Ustadz. Kenapa? Nunggu Ustadz sampai jam 11. Dalam undangan jam 9. Ustadz datang jam 11. Lebih hebat ujian kami. Saya tahu dari tatapan mata Bapak Ibu sekalian, ujian Bapak Ibu sungguh berat dalam hidup ini. Jadi yang meringankan itu apa? Yang meringankan itu adalah pertama, pemahaman kita tentang kehendak Allah. Kita tidak ketemu dengan Allah. Allah menceritakan kehendaknya dalam Quran melalui Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan oleh para ulama. Maka kalau mau ringan hidup ini adalah ngaji. Ustadz masih ngaji? Saya ngaji. Saya ngaji dengan Ustadz Adi Hidayat. Saya ngaji dengan Ustadz Ridwan. Tapi Ustadz nggak pernah ketemu dengan kami. Saya online. Saya tonton mereka di Instagram, saya tonton mereka di YouTube, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya. Maka saya selalu berkata, mereka adalah sahabat saya dan guru-guru saya. Lalu kemudian setelah kita ngaji, jangan lupa kita berinteraksi sosial. Ketemu dengan orang itu nggak sama ketemu orang di YouTube, nggak sama. Mata adalah jendela jiwa. Ketemu, bermusafahah, sekarang nggak bisa salaman, ngobrol. Manusia itu ada ruhnya. Saya ketemu dengan Pak Arman, ketemu dengan Mas Roni, ketemu dengan Ustadz Ridwan, ketemu dengan sahabat-sahabat saya, itu beda. Ada membangkitkan semangat. Nggak sama ketemu dengan transformer. Ada ruh. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh ini seperti pasukan bala tentara. Ruh. Ketika ketemu, itu ruh saling menguatkan. Apalagi ada ruh itu yang kuat. Makanya orang sehat, orang sakit itu dijenguk di rumah sakit, di ruang ICU. Kenapa? Karena ketika dijenguk dia sehat. Saya datang menjenguk sahabat saya yang sakit. Begitu saya datang dia langsung duduk. Apa kata istrinya? Selama ini dia hanya terbaring aja Pak Ustadz. Begitu Ustadz datang dia langsung duduk. Pas saya keluar dia antarnya ke ruang tamu. Heran satu rumah, nggak pernah dia ke ruang tamu sudah sebulan terbaring. Bangkit semangat hidup. Makanya kita kalau menjenguk orang sakit nggak usah terlalu jujur. Ini orang sakit gimana? Nampaknya udah nggak sampai hari Jumat nih. Kamis sore udah selesai. Kita bangkitkan semangat. Ustadz Somad, iya Pak. Gimana menurut Ustadz saya ini? Kenapa Pak? Diponis dokter saya katanya meninggal. Dokter itu lebih dulu meninggal Pak. Allah Maha Kuasa. Bangkitkan semangat hidupnya. Maka ini penting. Hablum minallah dan hablum minan nas. Bagaimana kita mau ketemu Allah? Bagaimana kita jumpa sama Allah? Bagaimana kita tahu kemauan Allah? Allah sudah ceritakan kemauannya dalam Quran dan Sunnah. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah meninggal. Al-ulama warasatul anbiya. Maka tadi saya nanya, pengajian komunitas ini masih ada Mas Roni? Masih Ustadz. Tapi karena kita pandemi nggak bisa. Online mesti dibuat. Ustadz Ron, Ustadz kita. Maka ini semua. Karena kalau tidak, kita akan putus kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita tahu kemauan Allah, maka jangan sampai putus kontak dengan Allah melalui zikir. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku selamanya bersama dia selama dia mengingat aku. Fadhkuruni adzkurkum. Sebutlah aku, ingatlah aku, maka aku pun akan mengingatmu, aku pun akan menyebutmu. Tadi sedang makan, masuk WA dari Sudan. Aku mimpi Ustadz sudah 3 kali dalam bulan ini. Laki-laki bukan perempuan. Perlu dipertegas sekarang ini. Aku mimpi Ustadz sudah 3 kali dalam bulan ini. Nama dia beberapa hari ini kami sebut karena ada kawan yang mau daftar S3 ke Sudan. Namanya disebut di Pekanbaru, disebut di Jakarta, bahkan tadi sampai di airport masih saya sebut namanya. Maka connect. Ternyata ruh orang beriman selalu
Kalau manusia saja disebut namanya, connect dan mimpi dia di sana, Allah Subhanahu wa taala yang lebih dekat. Kita sebut dia, minta kepada Allah, sujud, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang curhat kepada manusia, curhat kepada dia, direkamnya, dijadikan vlog, diuploadnya ke IG. Habis kita di komen orang. Curhat kepada dia hari ini sebagai kawan, besok dia berubah jadi lawan. Habis dibukakannya rahasia kita. Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat kepada Ustadz, boleh, Ustadz Ridwan, jangan ke saya. Itu menambah masalah saya aja. Saya mulai tadi jam 11 kurang 10, sekarang sudah jam 12 kurang 20. Itulah 50 menit kebersamaan kita. Puncaknya adalah Allah ingin kita masuk surga melalui satu pintu yang belum ditempuh oleh orang lain. Dari pintu solat kita insya Allah akan masuk dari sana karena solat kita. Amin. Masuk dari pintu sedekah kita akan masuk dari sana karena sedekah kita. Masuk dari pintu satu ini tak banyak orang yang bisa, dan Allah ingin kita masuk dari pintu itu, pintu ridha, menerima ketetapan Allah dengan tetap berusaha menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Al-Mukarram Ustadz Ridwan, Mas Roni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.